Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia, yang mana di antara tanda kebaikan seorang muslim dan muslimah adalah ketika dia dekat dengan majelis-majelis keilmuan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seorang yang dia rajin dalam mencari ilmu, mempelajari keilmuan agama Islam dan dia mengamalkan di dalam kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Silakan bagi yang punya buku fikih muslimah dibuka di halaman 125. Pembatal puasa terbagi menjadi dua. Ada pembatal puasa yang mewajibkan qadha sebagai konsekuensinya, dan ada pembatal puasa yang terkena qadha dan kafarah. Pertama, yang batalkan puasa dan diwajibkan qadha adalah makan dan minum dengan sengaja. Orang muslimah yang dia sengaja makan dan minum, maka ini batal puasanya. Namun, jika dia makan dan minum karena yakin masih malam dan ternyata sudah siang, atau dia makan dan minum karena yakin matahari telah terbenam dan ternyata belum, maka puasanya sah dan tidak wajib qadha. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang juga diikuti oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijir dalam Mukhtasarul Fiqhil Islamiyah. Misalnya begini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Misalnya ada seorang yang dia sahur di pagi hari dan kondisi lampu mati, gelap gulita. Kemudian dia menyangka bahwasanya itu masih belum masuk waktu subuh. Dia benar-benar tidak tahu. Kemudian dia makan makanan, dia minum, dan setelah dia buka selambu rumahnya, maka dia tahu bahwa itu jam 6 pagi. Misalnya begitu. Maka yang seperti ini, berlakulah kaidah fiqhiyah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal sesuatu itu tergantung, atau hukum asal sesuatu mengikuti kondisi sebelumnya sampai jelas kondisi yang setelahnya. Jadi intinya, dia tidak batal puasanya karena dia meyakini bahwa itu masih malam. Kemudian kondisi yang kedua, misalnya ada seorang muslimah yang menjelang maghrib, kemudian tiba-tiba mati lampu karena hujan yang lebat di rumahnya misalnya. Dan dia tidak tahu tepatnya jam berapa waktu berbuka puasa hari itu. Misalnya dia anggap jam 6, kurang 10 menit sudah adzan maghrib. Dia berbuka, dia makan, minum, kemudian dia cek di jadwal maghrib, ternyata maghrib baru jam 6 kurang 5 menit. Jadi dia 5 menit lebih awal. Dan dia benar-benar tidak tahu. Maka ketika dia sadar bahwa ini belum adzan, segera dia buang makanannya dan dia meneruskan puasanya sampai maghrib. Artinya ketidaktahuan dia ini tidak membatalkan puasanya, meskipun dia sengaja makan, dia sengaja minum, tetapi karena ketidaktahuan itu, karena kondisi seperti itu, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, pembatal puasa yang mewajibkan qadha adalah muntah dengan sengaja. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man dara'ahul qaw'u falaysa 'alaihi qadha'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang
dia muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Akan tapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Lalu yang ketiga adalah haid dan nifas meskipun terjadi di detik-detik terakhir menjelang terbenamnya matahari. Ketika seorang wanita ini haid atau nifas, meskipun kurang 5 atau 10 menit sebelum adzan maghrib, maka ijma' para ulama puasanya batal dan dia harus mengqadhanya di lain hari. Lalu yang keempat adalah sengaja mengeluarkan mani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah berfirman tentang puasa, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Mengeluarkan mani merupakan bentuk pelampiasan syahwat. Kemudian yang kelima adalah niat kuat untuk berbuka meskipun dia belum makan dan minum, tapi ketika dia niat yang kuat untuk membatalkan puasanya, maka pendapat jumhur ulama puasanya batal. Sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya dan seorang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Lalu yang berikutnya yang keenam adalah murtad, keluar dari agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan kami batalkan amalan-amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh benar-benar engkau akan berada dalam kondisi merugi. Jadi ketika seorang murtad tidak hanya puasanya batal, seluruh pahala yang pernah dia lakukan, seluruh kebaikan yang mendatangkan pahala yang pernah dia lakukan, dari mulai balik sampai dia murtad itu, maka semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita ulang dulu akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah tentang 6 pembatal puasa yang mewajibkan qadha. Apa tadi yang pertama? Seseorang makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, Masya Allah. Yang kedua? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Yang ketiga? Haid dan nifas. Haid dan nifas. Yang keempat? Sengaja mengeluarkan mani. Yang kelima? Niat kuat untuk berbuka. untuk berbuka. Dan yang keenam? Murtad. Keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam. Nah, baik, sekarang kita masuk pada pembatal puasa yang pelakunya terkena qadha sekaligus kafarah. Sekaligus terkena konsekuensi kafarah. Ada 2 keadaan. Yang pertama adalah jima. Seorang suami yang sengaja jima dengan istrinya bukan karena keterpaksaan, maka batallah puasa mereka berdua dan keduanya wajib mengqadha dan kafarah diwajibkan atas suami dan istri. Hal ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah." Aku telah binasa wahai Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikanmu binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah jima dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan. Apakah engkau punya uang yang bisa engkau gunakan untuk memerdekakan hamba sahaya? Qala la, kata dia, tidak ada wahai Rasulullah. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut, yaitu 60 hari? Qala la, kata dia, tidak wahai Rasulullah.
Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Apakah engkau memiliki makanan untuk 60 orang miskin? Qala la, kata dia, tidak wahai Rasulullah. Umma jalasa, kemudian dia duduk. Fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Maka datanglah seseorang yang memberikan kepada Nabi sekeranjang kurma. Dan kurma di zaman itu adalah makanan pokok. Mungkin kalau kita sekarang jadi mendapatkan beras misalnya begitu ya. Taib. Faqala, maka beliau mengatakan tasaddaq bihada. Bersedekahlah dengan ini. Kemudian dia berkata, fama a'ala afqara minna, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah untuk orang yang lebih fakir dari kami? Kata dia, fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rumah di antara dua batu hitam di daerah ini yang lebih fakir daripada kami. Kemudian Nabi SAW, fadhahikan Nabi SAW. Kemudian Nabi pun tertawa, hatta badat ayyabuhu, sampai kelihatan gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, idhab fa'at'imhu wa ahlaka. Maka pergilah, makan kurma ini dan berbagilah dengan istrimu. Artinya dia mengeluarkan kafarah untuk orang miskin dan dialah orang miskin. Sehingga akhirnya dimakan sendiri. Dari hadis yang mulia ini, hadis ini adalah hadis Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim. Kita bisa mengambil faidah bahwa ketika seorang jima di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal dan dia terkena kafarah. Kafarah mughaladhah. Apa kafarahnya? Itu dia harus memerdekakan hamba sahaya, dan itu sekarang tidak ada, sehingga dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, puasa selama 60 hari. Dan kalau tidak mampu, maka dia memberikan makan kepada 60 orang miskin dengan setengah sok makanan, yaitu 1 porsi makanan siap saji. Dari hadis yang mulia ini, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita juga mengambil faidah bahwa kejahilan tidak menjadikan seorang terlepas dari kafarah. Kalau kita melihat dalam kisah tadi, seorang yang dia jima dengan istrinya, dia tidak tahu akan terkena kafarah itu. Tapi Nabi tetap memberikan kafarah kepadanya, kewajiban kafarah kepadanya. Sehingga misalnya saja kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seorang yang dulu pernah jima di bulan Ramadan. Dulu, sebelum dia belajar ilmu Islam, sebelum dia hijrah, maka ketidaktahuan itu tidak menjadikan dia lepas dari kafarah. Dia harus menyelesaikan kafarah sekarang ini. Kemudian faedah yang kedua, kalaulah ada seorang yang dia tidak punya uang untuk membayar kafarah, misalnya 60 orang fakir miskin, dia tidak punya uang untuk membeli makanan, maka itu dianggap hutang. Lihatlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada orang itu bahwa dia tidak mampu memberikan makan, beliau menunggu, kemudian datanglah orang yang memberikan kurma, lalu diberikan kurma itu kepada orang tersebut. Seandainya ketidakmampuan menjadikan dia terlepas dari kafarah, maka Rasul akan mengatakan, sudah kalau begitu tidak ada kafarah bagimu. Ternyata tidak. Ternyata masih ada kewajiban kafarah untuknya. Artinya, misalnya seorang itu tidak punya uang, maka dia tetap ada kewajiban kafarah. Kapan? Itu ketika dia mampu membayar kafarah untuk 60 orang miskin. Kemudian yang kedua, orang yang terkena qadha dan kewajiban fidyah ya. Fidyah yaitu seorang yang menunda qadha puasa tanpa alasan syar'i hingga datang Ramadan berikutnya. Orang misalnya, seorang muslimah, misalnya dia menunda qadha puasa Ramadannya tanpa alasan yang syar'i sampai datang Ramadan berikutnya.
sampai datang Ramadan tahun ini misalnya, maka dia terkena kewajiban qadha setelah Id, dan dia harus memberi makan seorang miskin di setiap hari yang dia berbuka di dalamnya. Terkena fidyah dengan 1 porsi makanan. Ini adalah pendapat dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Baik, siapa yang bisa menyebutkan ya? Ini kita buka kuis yang pertama. Siapa yang bisa menyebutkan 3 kafarah bagi orang yang jima di siang hari bulan Ramadan? Silakan mungkin angkat tangan dulu biar dipilih oleh moderator ya. Nah, silakan dipilih moderator siapa yang berhak untuk menjawab kuis, dan diharapkan yang sudah pernah mendapatkan kesempatan kuis untuk memberikan kesempatan ke muslimah yang lainnya. Ya, siap. Ibu Nati dari Malang sudah pernah? Silakan Belum dari ya? Malang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, disebutkan 3 kafarah bagi orang yang jima di siang hari Ramadan. Apa saja itu? Tadi Ibu Nati dari Malang, maaf Ibu. Oh, afwan. Ya, Ya, silakan silakan. Ibu Nati dari Malang. Silakan dari Malang, Bu. Tafadhali. Ya, Nah, tafadhali. memerdekakan. Halo? Ya, silakan Bu, silakan. Ada 3 kafarahnya. Nah, memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya yang pertama. Ya, jika tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa 60 hari, Bu. Nah, yang ketiga. 2 bulan. Jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing orang miskin dengan setengah sok makan. Nah, setengah sok sama dengan 1 porsi makanan siap saji. Masya Allah. Mumtaz, jawabannya benar ya. Silakan mengirimkan nomor HP-nya ke nomor admin ya. Taib, itu akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, 2 orang yang terkena kafarah dan qadha puasa, sehingga yang masih punya hutang puasa masih ada kesempatan sekitar 1 pekan segera diselesaikan, karena itu kewajiban yang tidak bisa dilepaskan meskipun datangnya Ramadan berikutnya. Taib, silakan dicatat akhwati fillah, ada beberapa poin catatan terkait masalah ini. Yang pertama, apabila seorang wanita haid suci sebelum terbit fajar dan berniat untuk puasa, maka puasanya sah meskipun dia mandinya setelah terbit fajar. Misalnya, ada seorang muslimah itu dia sudah suci dari haidnya pukul 3 dini hari. Atau mungkin pukul 4 dini hari. Misalnya begitu. Ya, segera siapkan makan sahur untuk keluarganya, dia makan sahur, kemudian mandi haidnya itu setelah azan subuh, maka ini boleh. Ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa, maka yang mengqadhanya adalah ahli warisnya atau walinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang puasa, maka yang menggantikannya, yang mengqadhanya adalah walinya. Yang dimaksud dengan wali adalah ahli warisnya. Sehingga ahli waris itu tidak hanya mewarisi harta yang dimiliki oleh jenazah, tapi dia juga mewarisi hutangnya jenazah. Tentang masalah pembayaran hutang jenazah ini terbagi dalam 3 kondisi. Jadi tidak serta-merta ketika seorang itu punya hutang, maka walinya yang berpuasa untuknya. Tidak serta-merta. Dibagi dalam 3 perincian. Yang pertama, udzur yang ada pada dirinya tetap ada, sehingga dia tidak mampu untuk mengqadha puasanya hingga ajal kematian menjemputnya. Maka orang yang seperti ini tidak dibebani apapun, demikian pula ahli warisnya tidak perlu mengqadhanya.
Misalnya, ada seorang yang masuk tanggal 1 Ramadan sakit ya. Sampai tanggal 15 Ramadan misalnya dia meninggal dunia. Kita tahu bahwa orang yang sakit boleh tidak puasa. Bagaimana sudah pernah kita bahas di perbahasan sebelumnya. Dia punya uzur dalam syariat Islam. Dan dia tidak ada kesempatan untuk mengqadha'nya. Maka orang seperti ini tidak ada kewajiban qadha' untuk dia dan untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Karena tidak ada kesempatan untuk mengqadha'nya. Kemudian kondisi yang kedua, uzur yang ada pada dirinya sudah hilang. Dan ia pun sudah sanggup untuk mengqadha'nya, namun hingga ajal menjemputnya, ia belum juga mengqadha' puasanya. Maka untuk kondisi yang kedua ini, walinya yang berpuasa untuknya. Misalnya, ada seorang yang sakit sejak tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 15. Tanggal 16-nya dia sehat sampai Idul Fitri. Kemudian dia sempat hidup 11 hari atau 10 hari setelah Idul Fitri. Dia Syawal kedua, ketiga, sampai 10 hari ke depan dia ada kesempatan hidup. Lalu pada hari yang ke-11 atau hari ke-12 Syawal, dia ke-11 Syawal dia meninggal dunia. Sehingga dia punya kesempatan 10 hari sebenarnya. Tapi dia tidak segera mengqadha'nya dan dia meninggal dunia, maka yang dibayarkan oleh ahli warisnya adalah 10 hari saja, bukan 15 hari. Kenapa? Karena dia punya hutang 15 hari, tapi dia hanya diberikan kesempatan mengqadha' hanya 10 hari. Sehingga walinya hanya berpuasa 10 hari. Teknisnya bagaimana? Ya, misalnya putrinya mau berpuasa sehari, anak laki-lakinya sehari, dibagi sampai terkumpul 10 hari, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa nazar. Maka ahli warisnya berpuasa untuknya. Meskipun nazar itu dilakukan sebelum masuk Islam. Misalnya dia seorang mu'alaf. Nah, dia punya nazar, kalau dia berhasil begini begitu, maka dia akan berpuasa. Misalnya begitu. Seperti puasanya orang Islam. Nah, kemudian dia belum sempat membayarkan puasa itu, belum sempat membayar nazarnya, dia meninggal dunia. Maka walinya yang membayarkan nazar untuknya. Membayarkan puasa nazar untuknya. Taib. Kemudian yang berikutnya, apabila yang mengqadha' puasanya selain ahli warisnya, maka diperbolehkan. Jadi misalnya dia punya anak angkat, ya kan tidak mewarisi harta jenazah, ya anak angkat ini dia ingin khidmah kepada ibunya, misalnya ibu angkatnya, maka dia puasa untuk ibunya, boleh, meskipun dia bukan ahli waris. Berikutnya, apabila seorang suami jima dengan istrinya di siang hari Ramadan, maka suami wajib membayar kafarah meskipun tidak keluar mani. Jadi ketika terjadi duhul, masuknya kepala kemaluan suami kepada kemaluan istri, meskipun tidak terjadi, tidak keluar mani, maka suami istri tersebut terkena kafarah. Yang berikutnya ya, ini pembahasan fikih ya, kita harus menyampaikan. Apabila seorang suami jima beberapa kali pada satu hari bulan Ramadan, maka kewajibannya membayar kafarah satu kali. Namun apabila suami beberapa hari di bulan Ramadan, maka kafarahnya setiap hari satu kafarah. Sehingga berbeda akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, antara 3 kali 1 dengan 1 kali 3. Kafarahnya beda. Meskipun tidak boleh ya, ketika dia melakukan itu maka dia bertobat kepada Allah. Tak boleh diulangi. Cuma dalam pembahasan kita apa konsekuensinya. Itu yang kita bahas sekarang. 3 kali 1, 3 kali sehari, 3 kali dalam 1 hari maka 1 kafarah. Tapi kalau 1 dalam 3 hari maka dia terkena 3 kafarah. Tapi ini tidak diperbolehkan. Hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan menjauhi penyimpangan yang demikian. Baik, yang berikutnya adalah apabila seorang melakukan jima karena terpaksa ya, misalnya naudzubillah seorang diperkosa, misalnya naudzubillah min dzalik, maka puasanya tetap sah ya, karena dia dipaksa. Seorang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan, sementara istrinya sedang haid, maka dia terkena kafarah, dia terkena qadha dan bersedekah.
Kalau jima'nya itu dilakukan di awal keluarnya darah, misalnya istrinya itu haidnya 6 hari, dilakukan jima' di siang Ramadan ketika istrinya haid itu tanggal 1 sampai 3 masa haid istrinya, maka suami bersedekah 1 dinar. Kalau terjadi di fase kedua, yaitu tanggal 4 sampai tanggal 6, maka dia terkena sedekah setengah dinar. Jadi bertumpuk-tumpuk, dia terkena qadha, dia terkena kafarah mughaladhah, dan terkena sedekah karena dia melakukannya ketika istrinya sedang haid. Wal billah. Kemudian yang berikutnya, kewajiban kafarah tidak gugur karena keadaan miskin. Yang tadi kita sebutkan. Meskipun miskin, meskipun jahil, tetap terkena kafarah. Yang berikutnya, bagi seorang yang puasa 2 bulan berturut-turut, maka 2 hari raya, hari tasyrik, sakit, haid, nifas tidak menjadikan keterputusan 2 bulan itu. Misalnya dia puasa 1 bulan, kemudian sakit 1 pekan, itu tidak putus. Karena memang dia sakit. Tapi kalau sengaja dia berbuka dalam kondisi tidak ada udzur syar'i, maka terputus, dia harus mengulang dari awal lagi. Yang terakhir, diperbolehkan membayar kewajiban kafarah orang lain walaupun bukan keluarganya. Ya. Yang berikutnya, mengqadha puasa Ramadan tidak harus segera. Yang penting belum sampai masuk Ramadan berikutnya. Sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu alayya as-shaumu fi Ramadan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya aku memiliki hutang puasa. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, dan aku tidak mampu untuk membayarnya kecuali ketika Sya'ban. Kata para ulama kita karena berhikmahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi SAW, sehingga beliau tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian yang paling terakhir adalah seorang yang meninggalkan puasa Ramadan dalam beberapa tahun. Jadi dulu dia meninggalkan sholat, dia seorang muslimah tapi lalai ya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Kalau hutangnya hanya 1-2 hari ya, yang mampu untuk dibayar, maka dia harus bayarkan. Tapi ini jumlahnya sangat banyak sekali. Tiap tahun sejak dia balik sampai dia mengenal dakwah sunnah, dia tidak pernah puasa, misalnya begitu. Hutangnya sangat banyak sekali. Maka apa yang dilakukan? Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak puasa-puasa sunnah dan tidak perlu mengqadha puasanya. Bagaimana perkataan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qadha tidak wajib baginya jika ia telah bertaubat karena ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Jika sengaja ditangguhkan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka mengqadha tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia banyak bertaubat dengan cara memperbanyak amal salih, memperbanyak puasa-puasa sunnah, dan barang siapa yang bertaubat niscaya Allah akan menerimanya. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang pembatal puasa yang terbagi menjadi 2 bagian. Baik, sebelum kita buka sesi diskusi ya, kita lanjut dulu di pembahasan puasa sunnah ya. Baik, seorang yang melakukan ibadah sunnah setelah mengerjakan ibadah yang fardu, maka yang demikian itu akan menjadikan ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melakukan puasa Ramadan, kemudian dia mengiringi dengan puasa-puasa sunnah, maka Allah akan cinta kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah ada sesuatu amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba dibandingkan dengan amalan-amalan fardu yang aku wajibkan kepadanya. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah setelah amalan fardunya, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya.
Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta, Rabb yang telah menciptakannya, maka Allah akan panggil malaikat Jibril agar malaikat Jibril mencintai orang itu. Malaikat Jibril akan diperintahkan untuk menyuruh kepada seluruh penduduk langit untuk mencintai orang itu. Sehingga malaikat Jibril pun mencintainya. Penduduk langit, malaikat pun mencintainya. Dan dijadikan penerimaan di hati penduduk bumi. Orang-orang yang asalnya membencinya, akhirnya berubah menjadi mencintainya. Karena dia banyak melakukan amalan-amalan sunnah yang menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah puasa, ada beberapa puasa-puasa sunnah yang bisa antum lakukan. Di antaranya yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, kana kasiyamid dahri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Ingat bahwa hadis ini menyebutkan man shoma Ramadhana. Dia puasa Ramadan terlebih dahulu, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Sehingga totalnya dia puasa 30 hari misalnya. Dan itu dikalikan 10, satu kebaikan, sehingga 300. Dia puasa 6 hari dikalikan 10 sehingga 60. Totalnya adalah 360. Dan itu mirip dengan jumlah hari, yaitu 360-an hari. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan bahwa para ulama menjelaskan sebanding dengan puasa setahun karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Puasa sebulan sama dengan puasa 10 bulan, 300 hari. Sedangkan puasa 6 bulan sama dengan puasa 2 bulan, 60 hari. Sehingga ketika seorang muslimah punya hutang puasa, dia puasa Syawal, maka dia belum mendapatkan puasa setahun penuh. Karena itu harus sempurna puasa Ramadannya. Yang kedua adalah puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ketika Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seorang bisa puasa 9 hari awal. Sebagaimana kata Hafsah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa 3 ayyamin min asyhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, kemudian puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan puasa 3 hari pada setiap bulan. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, tidak makruh berpuasa 9 hari Dzulhijjah, bahkan sangat disunahkan terutama pada hari ke-9-nya, yaitu hari Arafah. Kemudian yang ketiga adalah puasa hari Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yang keutamaannya adalah menghapuskan kesalahan tahun lalu dan tahun yang akan datang. Tahun lalu dan tahun akan datang. Bagaimana Nabi menyebutkan ketika ditanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya puasa hari Arafah. Qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dia menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tapi ini berlaku bagi orang yang tidak melakukan jamaah haji atau tidak melakukan ibadah haji. Tapi ketika dia melakukan ibadah haji sedang wukuf, maka dimakruhkan untuk melakukan puasa Arafah. Yang keempat adalah puasa di bulan Al-Muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Utama-utama puasa setelah Ramadan adalah di bulan Allah Al-Muharram. Boleh memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Setelah Dzulhijjah akhir tahun, maka Al-Muharram awal tahun itu disunahkan memperbanyak puasa. Yang kelima adalah puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Al-Muharram.
Ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura, su'ila an siyami yaumi Asyura, qala yukaffiru sanatal madiyah. Dia menghapuskan pahala 1 tahun yang lalu. Yang keenam adalah puasa di bulan Sya'ban. Di bulan kita sekarang ini, meskipun ini sudah lewat ya, artinya masih awal-awal bulan lalu begitu. Awal bulan Sya'ban maksudnya. Ketika diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru. Beliau itu puasa Sya'ban sampai seolah-olah beliau tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Dan beliau itu kalau sudah berbuka seolah tidak puasa lagi. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa Ramadan. Beliau tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau paling banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Karena bulan itu adalah bulan diangkatnya amalan dalam durasi tahunan. Yang ketujuh adalah puasa Senin Kamis. Beliau menjelaskan tentang puasa Senin Kamis. Tu'radul a'mali yaumal itsnain wal khamis. Diangkatnya amalan pekanan setiap hari Senin dan Kamis. Jadi pengangkatan amal itu ada setiap hari, yaitu pagi dan petang. Ada yang pekanan setiap Senin dan Kamis. Ada yang tahunan setiap bulan Sya'ban tadi. Setiap bulan Sya'ban. Baik, kata beliau tentang Senin dan Kamis, fa'ahabbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat itu aku sedang berpuasa. Yang kedelapan adalah puasa ayyamul bid, ya, puasa di tanggal-tanggal purnama, di tanggal 13, 14 dan 15. Bagaimana kata Nabi SAW kepada Abu Dar, ya Aba Darrin, idza sumta minasyahri thalathata ayyamin fasum thalathata asyrata wa arba'ata asyrata wa khamsa asyrata. Kalau engkau ingin puasa tiap bulan, maka lakukanlah tanggal 13, 14 dan 15. Yang terakhir adalah puasa Daud, yaitu puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba siyami ilallahi siyama Daud." Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Yaitu beliau berpuasa 1 hari. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Baik, silakan ditunjuk 1 orang ya yang bisa menyebutkan 9 puasa sunnah. Silakan moderator ditunjuk. Selain yang sudah pernah dapat kuis ya. Nah, Ya, silakan Ibu Ria Rizkyani. Dari mana Ibu Ria Rizkyani? Dari Riau, Ustaz. Dari Riau. Nah, tafadhali, silakan Bu, dari Riau. Apa saja 9 puasa sunnah? Yang pertama puasa 6 hari di bulan Syawal. Iya. Yang kedua puasa 9 hari pada awal bulan Dzulhijjah. Iya, Masya Allah. Yang ketiga? Yang ketiga puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, nah. Yang keempat puasa di bulan Al-Muharram. Puasa di bulan Al-Muharram. Yang kelima puasa Asyura. Puasa Asyura, nah. Yang keenam puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Yang ketujuh puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Kedelapan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid, nah. Yang kesembilan puasa Daud. Mumtaz, luar biasa. Baik, silakan mengirimkan nomor handphonenya ke admin ya, Bu. Baik, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk membuka sesi diskusi. Ya, baik, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan bagi umahat yang ingin bertanya untuk langsung raise hand. Ya, silakan Ibu Asri Rosalina dari Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bu.
Ini Ustadz berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya seorang wanita itu dia itu haidnya sudah menjelang maghrib. Ini saya pernah mendengar katanya dia sebaiknya melanjutkan puasanya dulu sampai maghrib, kemudian nanti dia mengkodok. Atau yang terbaik yang mana Ustadz? Apakah dia harus membatalkan saat itu juga atau bagaimana? Kemudian bagaimana dengan yang muntah dengan sengaja? Apakah dia tetap melanjutkan puasanya akan tetapi dia tetap mengkodok, atau dia saat muntah dengan sengaja itu dia langsung makan dan minum? Solusi yang terbaik yang mana Ustadz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Probolinggo ya. Nah, Ustadz. Tentang bagaimana ketika seorang muslimah itu haid di detik-detik terakhir sebelum waktu maghrib ya. Ya, yang tepat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia tahu bahwa puasanya sudah batal dengan keluarnya darah haid itu, maka dia membatalkan puasanya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan untuk ihtiram, untuk menghormati bulan Ramadan itu ya dia tidak boleh makan sampai orang-orang berbuka. Tapi ada pendapat lain ya, dan itu lebih pas karena memang dia sudah tidak berpuasa. Jangankan dia, orang yang safar pun aja boleh makan. Kami cenderung maka diperbolehkan ya, ketika sudah tahu batal puasanya, maka silakan dia makan dan minum begitu. Sama kayak tadi ya, pertanyaan kedua mirip ya Bu ya. Nah, Ustaz. Iya, jadi ketika siang hari haid tadi Bu ya masalahnya. Iya, yang kedua yang muntah dengan sengaja Ustaz. Muntah dengan sengaja yang perlu dipahami begini Bu. Jadi muntah dengan sengaja itu bukan naik kendaraan kemudian mabuk darat muntah, itu tidak sengaja kalau itu. Jadi dia sengaja misalnya dia habis sahur misalnya, kemudian dia mual begitu, dia merasa kayak keracunan makanan dan ini kalau enggak dikeluarkan madharat bagi dia. Misalnya begitu. Dia sengaja masukkan tangan ke mulutnya sampai muntah dan lega begitu. Nah, muntahnya ini meskipun dia selamat dengan muntah itu, keluarnya makanan dengan muntah ini itu yang disengaja. Jadi kesengajaan seperti itu. Ya kalau dia sengaja maka batal puasanya. Batal. Nah, terus untuk puasanya Ustadz, apakah dia harus makan dan minum saat itu juga karena puasanya sudah batal, atau dia melanjutkan sampai maghrib puasanya? Sama kayak yang pertama Bu. Jadi silahkan dia makan dan minum ya, karena memang dia sudah tidak berpuasa lagi begitu. Ya, meskipun tadi ada sebagian orang yang mengatakan sebagai penghormatan bulan Ramadan dia tidak makan dan minum, tapi kami tidak cenderung pendapat ini ya. Ya wallahu ta'ala. Nah, Ustadz, ini mau nambah untuk yang poin kelima, Ustadz, niat kuat untuk berbuka itu juga bagaimana? Sebaiknya harus segera berbuka ya, Ustadz? Ini sebenarnya untuk tanbih ya Bu, untuk peringatan begitu. Jadi hati-hati jangan sampai seorang muslimah itu punya niatan untuk membatalkan puasanya. Jadi niatnya itu niat yang kuat ya, misalnya bukan karena panas yang terik ya dia pengen batalin, bukan itu. Memang dia pengen batalin puasa. Nah, yang dibahas oleh para ulama, niat yang kuat semacam ini meskipun dia belum makan, puasanya sudah batal. Jadi ini memang tingkatan yang ya sudah tinggal satu gerakan udah langsung dia makan makanan begitu. Jadi ini bukan rukhsah, ini sesuatu yang terlarang sebenarnya. Harusnya dia berpuasa, tapi karena dia tidak ikhlas dalam puasanya, dia tidak ridho, dia ingin segera membatalkan, maka meskipun dia tidak makan, niatan kuat itu sudah batal puasa. Menurut pendapat jumhur ulama. Nggak boleh Bu seperti itu. Jadi jangan niat kuat kemudian dia batalin begitu. Nah Ustadz. Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fikum. Wa fikunna barakallah. Nah, silakan yang lainnya. Silakan berikutnya Ibu Uum dari Jember. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, begini Ustadz, saya mau tanya untuk solusi tadi dijelaskan mengenai mengkodok untuk ahli waris yang mana yang bersangkutan meninggal belum sempat mengkodok di saat sakit gitu loh. Di saat sakit terus masih ada kesempatan untuk hidup, kemudian belum sempat mengkodok, akhirnya meninggal dan dijatuhkannya wajib mengkodok pada ahli warisnya.
Iya, Nah, Bu. ini yang saya tanyakan, apabila posisi Anas sebagai calon jenazah, apakah kalau ada hutang menggodok lebih baik ditulis atau bagaimana ya untuk supaya bisa dikerjakan dengan ahli warisnya atau mungkin ada solusi yang lain. Soalnya kan untuk ibadah puasa banyak kemungkinan sekitar kita itu kan nggak paham kondisi kita pribadi punya hutang puasa atau tidak gitu. Yang pertama itu. Dan yang kedua, kalau posisi sebagai ahli waris, itu bagaimana caranya untuk mengetahui apabila orang tersebut si A si B itu ada hutang puasa gitu loh. Mungkin Baik. kalau hutang nilai uang mungkin paham. Nah, kalau hutang puasa kan nggak semua orang bisa mengetahuinya gitu, Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Jember tentang bagaimana ketika seorang itu punya hutang, apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana kita tahu bahwa jenazah ini punya hutang begitu. Baik, yang pertama tadi ya tentang apa yang dilakukan ketika seorang punya hutang, maka dia ini hendaknya menulis wasiat. Hukum menulis wasiat itu terbagi dalam hukum taklif yang 5. Ada orang yang wajib menulis wasiat, ada orang yang disunahkan, ada orang yang mubah, dan demikian seterusnya. Di antara yang wajib menulis wasiat adalah ketika dia punya hutang, dan hutang itu ada 2, hutang kepada Allah seperti nadar, seperti hutang puasa, ya. Kemudian hutang kepada manusia, ya, apalagi hutang-hutang yang tidak tertulis, ya, yang kecil-kecil jumlahnya, maka hendaknya dia wajib menulis wasiat. Minimal dia dianjurkan sekali untuk menulis wasiat. Kenapa ya? Karena tadi ketika dia meninggal dunia maka orang tidak tahu. Bagaimana sabda Nabi SAW tentang hutang ini? Beliau mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang yang beriman itu tergantung dengan hutangnya sampai dia bayarkan. Dan hutang tidak hanya kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala juga bagian dari hutang. Sehingga bagi yang dirasa bahwa dia punya hutang, ya, meskipun mungkin dia masih sehat, sebaiknya segera menulis wasiat, ya, menulis wasiat bahwa dia punya hutang sekian puasa dan seterusnya dan belum dibayar. Dan diletakkan di lemari di kamarnya atau di bawah dipan di kamar tidurnya. Kemudian disampaikan kepada keluarganya, nanti kalau aku meninggal coba buka wasiat yang ada di sini. Itu bagi yang kemungkinan meninggal ya dan dia punya hutang begitu. Adapun bagi ahli waris yang dilakukan adalah ikhtiar semampunya. Misalnya dia tidak tahu ya jenazah ini punya hutang atau tidak, maka dia bertanya atau dia umumkan bahwa barang siapa kepada para hadirin, ya, pada orang-orang yang hadir pada takziah kali ini yang punya hutang dengan jenazah, harap hubungi ahli warisnya. Ya, baik itu hutang berupa harta ataupun yang lainnya, ya, misalnya pinjam barang belum dikembalikan, maka hubungi ahli waris. Ya semampunya seperti itu. Ketika tidak ada yang melapor, tidak ada yang menyampaikan, maka ya tawakal ala Allah. Ya gimana lagi karena tidak ada yang menyampaikan begitu. Begitu Bu dari Jember ya. Ada lagi yang lainnya Bu? Cukup kayaknya ya. Silakan mungkin yang lain ditunjuk lagi. Silakan Ibu Indah Pratiwi dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum. Ini Ini Ustadz, mungkin yang ketinggalan tadi. Tadi kan ada tentang kafarah ketika seorang istri yang lagi haid saat bulan Ramadan dijimat di siang hari oleh suaminya. Maka dia terkena kodok, lalu kafarah mughaladah, dan suaminya juga bersedekah. Nah, tadi anak tinggal yang kapan suaminya itu bersedekah 1 dinar dan kapan yang setengah dinar. Baik, Masya Allah. Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Malaysia tentang kapan seorang suami itu terkena kafaroh atau sedekah karena dia jima kepada istrinya sedang haid. Meskipun ini terlarang ya. Jadi ini adalah perbuatan terlarang dan juga ada konsekuensi hukumnya di dalam Islam. Ada satu riwayat ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika
beliau ditanya tentang suami yang menggauli istrinya dalam kondisi haid, maka beliau mengatakan yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin. Ia hendaknya bersedekah dengan 1 dinar atau dengan setengah dinar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalilnya. Irwaul Ghalil fi tahriji ahadits Manaris Sabil nomor 197. Ada riwayat lagi yang mauquf ya, perkataan sampai pada Abdullah bin Abbas dalam riwayat Abu Dawud yang lain dikatakan bahwa idza asabaha fi awwalid dam fadinarun. Kalau suami menggaulinya di awal keluarnya darah, jadi kalau anggap aja haidnya 6 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 3, kejadiannya di situ, maka suami bersedekah 1 dinar. Wa idza asabaha fin qita'id dam fanisfu dinarin. Kalau kejadiannya di waktu terputusnya haid atau ya tanggal 3 sampai tanggal 4 sampai tanggal 6, maka dia sedekah setengah dinar. Berapa setengah dinar itu atau 1 dinar itu? 1 dinar itu senilai dengan 4,25 gram emas. 4/4 gram emas. Tinggal dikalikan harga emas, itu dia sedekah. Kalau 1 dinar berarti itu jumlah utuh, kalau setengah dinar maka separuhnya. Taib, dikenakan kepada siapa kafarah itu? Kafarah itu dikenakan bagi suami dan istri. Dua-duanya kena. Ya, suami dan istri. Kalau istrinya itu melakukan juga dengan keridhaan, artinya bukan karena keterpaksaan. Jadi dua-duanya kena kafarah seperti tadi. Baik, begitu ya. Dari Malaysia. Ada yang mau disampaikan lagi? Nah, Ustadz, satu lagi boleh? Ini Nah, catatan tafadhal. yang ketinggalan juga. Masya Apa? Allah. Tadi yang tentang wanita yang diperkosa saat bulan Ramadan itu kafarahnya bagaimana? Iya, itu disebutkan oleh para ulama ya tentang jadi kan pada asalnya tidak boleh jima di siang Ramadan. Bagaimana kalau orang yang dipaksa begitu? Jadi seorang yang digauli karena dipaksa, maka puasanya sah, tidak ada qadha baginya dan tidak ada kafarah karena memang dia dipaksa. Jadi kayak tadi contohnya misalnya auzubillah diperkosa misalnya. Jadi puasanya tetap jalan ya, kemudian dia tidak kafarah karena memang dia tidak menginginkan kejadian itu. Begitu dari Malaysia, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Nah, Ustadz, itu saja. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, silakan dipilih lagi moderator kalau ada yang mau tanya. Silakan Ibu dari Medan, Ummu Karim. Nah, tafadhali dari Medan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Ya, Ustadz, izin bertanya, kalau misalnya batas sahur itu kan setelah masuk azan subuh ya. Kalau Bu. seandainya di sekitar rumah kita tuh ada berapa masjid gitu. Jadi yang mana azan yang mana yang diambil duluan gitu, misalnya untuk batas kita boleh sahur. Sahur ya. Nah, Ya, Ustaz. baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Medan ya. Tentang sampai kapan kita boleh makan sahur. Secara umum, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang muslim dan muslimah itu berpuasa itu sejak fajar shadiq sampai terbenam matahari. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 187, Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang hitam, benang putih dari benang hitam, yaitu maksudnya waktu fajar. Waktu terbitnya fajar shadiq yang ditandai dengan adzan subuh. Sehingga kalau kita ditanya, kita ikut adzan yang mana, yaitu ikut masjid yang menjaga amanah sesuai dengan fajar shadiq. Jadi kan ada masjid yang adzannya itu ditunda sekian menit ya, terkenal masjid ini lambat adzannya karena memang mungkin belum ada orang di sana. Kita cari masjid yang sesuai dengan jadwal fajar shadiq. Dan itu sangat mudah sekali zaman sekarang. Jadi jam berapa masuk waktu subuh,
yaitulah fajar sodik yang pas dengan itu, yang itu diikuti. Kalau ada yang lebih awal maka diabaikan, kalau ada yang terlambat maka ditinggalkan. Jadi karena kita bukan adzannya sebenarnya, tapi kapan fajar sodik itu tampak begitu. Kemudian kata Allah, "Tsumma atimmu siyama illa lail." Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Malam di dalam Islam itu adalah sejak terbenamnya matahari. Dan itu tandai dengan masuknya waktu maghrib. Sehingga misalnya, kalau ada masjid yang adzan maghribnya itu nggak sesuai dengan terbenamnya matahari, dia lebih lambat misalnya, atau kecepatan, maka antun berpatokan pada jam terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib yang sudah disepakati. Jadi begitu Bu. Jadi adzan itu hanya pendekatan saja yang menjadi syiar. Adapun yang paling penting adalah kapan terbitnya fajar shadiq dan kapan terbenamnya matahari yang merupakan pertanda malam. Baik, ada lagi dari Medan yang ingin disampaikan? Sudah cukup itu aja Baik, Ustaz. barakallahu fikum. Nah, silakan yang lainnya. Bu Elma dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, yang semoga Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal Ibu dari Jakarta. Iya, Ramadan yang lalu kan suami saya wafat, itu tanggal 9 Ramadan, jadi tanggal 6-nya masuk rumah sakit, tapi 6-nya itu setelah tarawih, berarti udah masuk hari Sabtu berarti ya. Sabtu, Ahad, kemudian Senin asarnya itu nggak ada. Ya, jadi saya tuh kudu harus ini ya Ustaz bayar ininya puasanya beliau, atau selama ini saya baru bayar fidyahnya saja. Jadi saya bayar fidyah beliau selama berarti hari Sabtu, Minggu, Senin 3 hari itu, Ustaz. Bagaimana? Atau harus plus saya harus mempuasakannya juga? Nah, Demikian. jadi beliau sakit begitu Bu ya? Selama Sebenarnya saya juga itu mendadak. Sebenarnya nggak sakit, tapi waktu itu di luar kota, jadi tidak bersama saya. Terus tiba-tiba habis tarawih itu seperti keliengan gitu. Kemudian temannya itu jamaah di situ ya khawatir, langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung nggak sadar sampai hari Senin asar nggak ada. Baik. Jadi begini Bu. Jadi 3 hari itu saya baru bayar fidyah saja, apa harus membayarkan saumnya juga? Bentar Bu. Ya. Jadi di dalam Islam ini ada orang-orang yang diizinkan untuk tidak puasa Bu. Salah satunya orang yang sedang safar, orang yang sakit, ini boleh tidak puasa. Nah, ketika masih ada udzur itu, jadi suami jenengan ketika safar kan boleh tidak puasa. Kemudian misalnya tadi sakit ya sampai akhirnya pingsan dan seterusnya sampai meninggal, maka ini udzur ini adalah udzur yang syar'i. Maksudnya itu ya diperbolehkan dia tidak puasa. Kalau masih ada usia setelah itu, misalnya sempat sehat sekian hari, maka itulah kesempatan mengkodoknya. Kalau tidak dikodok, maka berpindah ke ahli waris atau ke walinya tadi. Jadi kalau dalam cerita tadi ya, ketika beliau safar dan tidak ada kesempatan untuk mengkodok sama sekali, lalu tiba-tiba meninggal, maka ahli waris tidak terkena kewajiban, Bu. Tidak kena kewajiban qadha dan tidak kena kewajiban fidyah. Karena memang safarnya diizinkan dalam syariat, sakit pun juga demikian ya, maka tidak ada kewajiban qadha untuk ahli waris. Begitu. Tapi soalnya saya berpikirnya itu mungkin sudah nggak safar karena sudah berada di luar kota tuh udah sekitar hampir sebulanan. Jadi saya anggap itu sudah tidak dalam safar. Jadi saya bayar fidyah saya. Bagaimana itu Ustaz? Jadi kalau misalnya beliau dalam kondisi tidak safar, artinya mukim di sana ya, karena memang pekerjaan di sana, maka ketika tapi tiba-tiba tadi itu ya Bu, nggak ada, kan malam hari itu kejadiannya ya, ketika tarawih ya. Nah, jadi kemudian setelah itu kan pingsan ya. Nah, pingsan ini nggak ada kewajiban syariat, tidak kewajiban syariat. Jadi kalau melihat cerita jenengan maka tidak ada kewajiban qadha, karena memang itu ya katakanlah beliau tidak sadar begitu sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi tidak ada kewajiban Bu. Tidak ada kewajiban. Iya. Nggak perlu diqadha. Iya, jelas.
Ya. Baik. Matur nuwun. Nah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu yang terakhir ya. Silakan dipilih yang terakhir. Silakan Ibu Elma dari Ibu Elma sudah ya? Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi dari Bekasi. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, Afwan saya mau nanya, kewajiban untuk kafarah pada saat suami istri itu berjima di siang hari puasa, apakah setekan sudah lama tuh kejadiannya, terus baru tahu hukumnya harus bayar kafarah, setelah bercerai apakah itu tetap dilaksanakan kafarahnya atau bagaimana ya Ustadz? Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kafarah itu Bu tidak bisa lepas meskipun seorang tidak tahu, meskipun seorang tidak punya uang. Jadi ketika terjadi yang demikian, maka segera dibayarkan kafarahnya. Kafarahnya ada 3 tadi Bu, tapi yang paling mudah adalah memberi makan 60 orang miskin dengan 1 porsi makanan siap saji. Jadi suami dapat 60, ya istri dapat 60. Ya, kalau misalnya karena sudah terpisah, maka suami diingetin aja agar beliau melakukan, kalau tidak ya itu resiko beliau sendiri. Adapun jenengan yang bersangkutan maka menyelesaikan, beri makan 60 orang miskin dan 1 porsi makanan siap saji. Begitu ya. Ya, syukran. Ya, syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Baik, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk menutup kajian di malam hari ini. Kepada para pemenang jangan lupa untuk mengirimkan nomor handphonenya ke nomor admin di grup WhatsApp. Baik, tafadhali, silakan ditutup.